Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dari kelas Teknik Elektronika 1B, Politeknik Negeri Cilacap. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dioda varaktor sebagai tugas mata kuliah rangkaian elektronika. Apa sih dioda varaktor itu? Dioda varaktor atau varikap merupakan jenis dioda khusus yang memiliki nilai kapasitansi seperti kapasitor, di mana nilai kapasitas dapat berubah-ubah sesuai dengan tegangan bias yang diberikan. Oleh karena itu, dioda ini juga disebut dengan dioda kapasitas variabel atau varikap dioda. Dalam pemberian tegangan bias, dioda ini dilakukan dengan cara terbalik atau reverse. Artinya, tegangan bias dimasukkan ke kaki katoda. Nilai kapasitansi dioda akan naik bila tegangan bias turun. Dan sebaliknya, nilai kapasitansi akan turun jika tegangan bias naik. Pada tegangan maksimalnya, nilai kapasitansi dioda akan menjadi 0. Dioda varaktor banyak ditemukan pada perangkat elektronika yang berjalan pada frekuensi relatif tinggi, seperti ponsel, radio penerima, radio pemancar, dan televisi. Dalam penggunaannya, dioda ini memiliki peran penting pada rangkaian osilator dan penguat RF, misalnya pada rangkaian voltage control oscillator, variable frekuensi oscillator, tapis frekuensi radio, Hasselblad loop oscillator, tuner radio, dan tuner televisi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk dan simbol dioda varaktor. Bagaimana sih bentuk dan simbol dioda varaktor itu? Nah, dioda ini memiliki bentuk fisik yang beragam. Ada yang berbentuk kotak seperti transistor dengan dua kaki, seperti ini. Ada juga yang berbentuk seperti dioda normal pada umumnya. Dan ada juga yang memiliki bentuk komponen SMD. Kemudian simbolnya. Dioda varaktor dilambangkan dengan dioda yang dirangkai seri dengan tambahan kapasitor pada sisi katodanya. Simbol dioda varaktor bisa digambarkan seperti antara kaki anoda dan katoda tidak tersambung secara langsung, melainkan putus oleh dua plat kapasitor. Pada aplikasi tuner FM dan AM, ada bentuk kemasan yang dibentuk sepasang, yakni dalam satu kemasan terdapat dua dioda di dalamnya. Tujuannya untuk mencegah linearitas kapasitansi antara kedua dioda tersebut. Kemudian, bagaimana pula prinsip kerja dioda varaktor? Nah, berikut gambar dari cara kerja dioda varaktor. Nah, yang di sini merupakan depletion region. Dioda ini dibentuk dari bahan semikonduktor silikon dengan sambungan PN yang didesain khusus untuk memiliki zat kapasitansi pada rangkaian bias balik, seperti dioda Zener. Dalam memahami prinsip kerja sebuah dioda varaktor, maka kita harus mengetahui fungsi kapasitor dan kapasitansi. Kapasitansi kapasitor berbanding lurus dengan wilayah terminal, karena bagian terminal dapat meningkatkan kapasitor. Namun, kapasitansi kapasitor berbanding terbalik dengan daerah deplesi. Kita tahu bahwa penggunaannya dioda varaktor, terminal katoda akan dihubungkan ke tegangan positif, sementara terminal anoda dihubungkan ke tegangan negatif. Saat terjadi perubahan beda potensial di antara terminal anoda dan katoda yang melebihi batas tegangan atau breakdown dioda, maka daerah deplesi pada sambungan semikonduktor tipe P dan tipe N dalam dioda varaktor akan terjadi perubahan lebar. Jika semakin tinggi tegangan terbalik yang diberikan pada varaktor, maka semakin besar pula daerah deplesi pada sambungan semikonduktor PN, dan akhirnya menyebabkan nilai kapasitansi akan mengecil. Begitu pula dengan sebaliknya, ketika varaktor mendapat tegangan terbalik yang rendah, maka semakin kecil juga daerah deplesi, sehingga nilai kapasitansi akan membesar. Nilai kapasitansi pada varaktor secara umum adalah berkisar pada ordo PF atau picofarad. Sehingga, kita bisa menyimpulkan bahwa perubahan tegangan yang diberikan akan menyebabkan perubahan nilai kapasitas varaktor, sehingga kita dapat merancang rangkaian elektronika yang menggunakan dioda varaktor sebagai kapasitor variabel.
Perubahan nilai kapasitansi dengan tegangan terbalik yang diberikan pada varaktor ini nilainya beragam dan ditentukan oleh jenis dan tipenya. Misalnya, ada nilai 10 pikofarad pada rentang tegangan 1 hingga 10 volt. Nah, kemudian karakteristik dioda varaktor. Berikut gambar dari karakteristik dioda varaktor. Dioda ini secara umum menghasilkan sedikit noise dibandingkan dengan dioda jenis lain. Biayanya pun dibutuhkan dalam penggunaan dioda ini lebih sedikit dan lebih bisa diandalkan. Dioda ini memiliki ukuran yang sangat kecil dan ringan. Dioda ini tidak berfungsi ketika dioperasikan dalam bias maju. Secara mode bias balik, varaktor menghasilkan nilai kapasitansi seperti yang ditunjukkan pada grafik yang tadi. Kemudian ada fungsi dan penggunaan dioda varaktor. Dioda varaktor banyak digunakan pada berbagai perangkat elektronika yang menggunakan sistem komunikasi frekuensi tinggi seperti radio dan televisi. Pada rangkaian tuner terutama, dioda ini dimanfaatkan pada rangkaian penguat RF dan osilator. Dalam penggunaannya, frekuensi kerja dari penguat RF dan osilator dapat dikendalikan dengan tegangan. Sistem ini dinamakan dengan VCO atau Voltage Control Oscillator. Di mana pada sistem ini kita dapat mengubah-ubah channel pada pesawat televisi hanya dengan menekan tombol pada remote control. Pembahasan yang terakhir yaitu spesifikasi dioda varaktor. Seperti pada dioda normal pada umumnya, varaktor juga memiliki spesifikasi dan karakteristik. Data-data yang ada pada spesifikasi ini biasanya dimanfaatkan untuk menentukan komponen pendukung dan tegangan kerja rangkaian. Contoh spesifikasi dioda varaktor yang sering ditemukan adalah nilai kapasitansi. Contohnya yaitu 10 pikofarad dan 22 pikofarad. Kemudian ada minimum voltage breakdown. Contohnya 12 volt, 30 volt. Kemudian power dissipation. Contohnya 300 mW, 500 mW. Maksimum peak current. Contohnya 300 mA, kemudian 500 mA. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan. Jika terdapat penulisan yang salah dan kata yang kurang mudah dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.